Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi paralegal dalam tindak pidana narkotika yang bisa dimulai dari dasar hukum yang paling utama, yang paling mendasar menurut saya itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, itu mungkin yang paling utama, yang menjadi dasar pegangan bagaimana sebagai warga negara pun, sebagai warga negara Indonesia, itu paling tidak akan menjadi pegangan se, apa ya, seumur hidupnya ketika memang menjadi warga negara Indonesia adalah untuk menjauhi narkoba adalah itu. Kemudian ketika dalam penanganannya maka akan ada penghususan lagi, yaitu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada peraturan Kepala BNN RI terkait narkotika, ada peraturan Kepala Kepolisian RI terkait narkotika, ada peraturan Jaksa Agung RI terkait narkotika. Nah, ini merupakan peraturan-peraturan yang mendasar untuk bagaimana lembaga-lembaga tadi itu dapat bergerak sehingga wewenang mereka itu ada. Selanjutnya, yang sama-sama kita ketahui bahwa sebagai warga negara ada satu lembaga khusus yang paling tidak itu mengatur soal narkotika ini, bagaimana penanganan kasusnya, yaitu lembaga itu adalah BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, wewenang mereka cukup besar yang diatur dalam yang selanjutnya itu ya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tadi sama peraturan Kepala BNN yang menjadi arah gerak mereka, sehingga dapat disimpulkan banyak wewenang mereka dalam menyelidiki, dalam menyidiki, dan dalam penyidikan atau penyelidikan itu kan secara gamblang pasti akan menyentuh ranah-ranah pribadi dari terduga pelaku pengedar, terduga pelaku pemakai atau pecandu kan, sehingga mereka akan memeriksa. Jadi aturan ini akan mendasar untuk bagaimana dari wewenang itu akan menjadi dasar untuk memeriksa, bahkan melakukan penyadapan gitu istilahnya, istilah kasar. Nah, ini ada menyuruh atau berhenti memeriksa dan kemudian memeriksa tanda pengenal dari diri seorang tersangka, memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dari narkotika tadi. Kemudian selain kita kan taunya itu narkotika, sebenarnya ada satu kata yang memang harus kita ketahui sebagai seorang paralegal lah, seorang yang akan berperan dalam hukum, yaitu prekursor narkotika. Itu artinya bahan-bahan pembuat narkotika gitu. Kan ada ganja, itu sudah narkoba hitungannya, akan tetapi ada jenis lain yang memang adalah kumpulan-kumpulan dari diraciknya bahan-bahan untuk menjadi narkoba. Nah, itu juga menjadi larangan dalam beredarnya, dalam edarannya lah. Kemudian dari wewenang BNN juga kan bisa menahan dan bahkan menangkap. Itu wewenang, ketika sudah terbukti bersalah maka akan ditangkap. Tentang dokumen-dokumen lain, ketika seorang terduga tersangka tadi punya cukup bukti, kekurangan bukti, akan tetapi ada bukti lain berupa dokumen seperti apapun itu, maka dari dokumen tadi dapat dimintai gitu untuk menguat alat bukti. Nah, ada juga melakukan interdiksi. Interdiksi itu apa? Mengejar dan atau menghentikan seseorang, kelompok orang, kapal atau pesawat, atau alat-alat transportasi umum yang dapat digunakan sebagai wadah untuk bergerak gitu. Alat transportasi lah istilahnya. Nah, ketika ada pemeriksaan, kemudian ada satu mobil, satu orang, atau satu motor, satu pesawat terduga sebagai alat untuk berpindahnya barang narkoba tadi, maka si BNN atau orang BNN, kepolisian, itu dapat memeriksa gitu. Memeriksa dengan istilah interdiksi tadi.
Nah, melakukan penyadapan. Yang tadi melakukan penyadapan entah di barang-barang elektronik misalnya. Ketika ini dalam kasus pengedar atau pecandu, misal seorang pengedar dia mengedarkan dalam medsos, media sosial atau dalam situs-situs tertentu. Nah, dapat dilakukan penyadapan. Selain itu misal dalam pesan WhatsApp antara pembeli dan penjual narkoba gitu. Nah, itu dapat dilacak dan dimanfaatkan untuk menjadi alat bukti dan membuka ruang agar bagaimana dapat dihentikannya pengedaran narkoba ini gitu. Kemudian ya intersepsi di internet. Ya seperti tadi saya bilang, entah media sosial yang dipakai oleh pengguna atau pecandu atau pengedar sekalipun itu dapat diambil alih seperti cloning pager, SMS atau fax. Cloning pager ini seperti dikatakan pemateri sudah lama sih, sudah nggak kepake lah istilahnya. Ada juga SMS dan fax, fax. Kemudian selanjutnya, itu kan tadi mulai dari BNN, kepolisian, itu kan mereka yang menindaklanjuti. Kemudian ada kejaksaan gitu, yang sebagai penyeimbang istilahnya. Yang artinya apa? Bukan penyeimbang atau pengendali perkara. Jadi ujungnya itu di mereka, dan BNN atau kepolisian ini dapat menjadi kaki tangan untuk diselidikinya sebuah kecurigaan dari sebuah laporan yang diberikan oleh orang, masyarakat atau kita sebagai paralegal yang ketika di satu lingkungan kita melihat, wah ini patut dicurigai, wah dia ini emang memakai narkoba, atau wah dia ini pengedar. Nah, ketika kita mengajukan ke kejaksaan, maka kejaksaan akan menimbang hal tersebut, entah laporannya diterima atau tidak, beserta dengan bukti-bukti yang kita berikan kepada mereka. Nah, ketika memang diterima dan dirasa cukup, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan wewenang-wewenang yang diatur tadi. Nah, jaksa ini adalah pengendali yang seperti saya bilang di awal, sebagai pendekatan keadilan. Dengan pendekatan keadilan restoratif justice bisa dengan dalam rangka melaksanakan asas dominus litis jaksa sebagai pengendali perkara. Nah, keadilan restoratif tadi ada pendekatan yang memfokuskan kepada kebutuhan korban atau kebutuhan pelaku. Sehingga bagaimana kita melihat tanpa langsung terjun atau kita menjudge kepada pidana apa yang harus diberikan gitu. Tanpa semata-mata penjatuhan pidana ketika memang terbukti bersalah atau tidak. Nah, ada keadilan restoratif justice. Kemudian ada juga asas yang menjadi dalam rangka pelaksanaan di kejaksaan adalah asas dominus litis, yaitu asas yang dalam penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan, yaitu kejaksaan. Nah, kejaksaan itu mempunyai sebuah wewenang khusus yang diberikan oleh negara untuk mengatasi, untuk mengendalikan yang dinamakan dengan perkara-perkara pidana selain narkoba atau narkotika. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.